Shalom semua pemirsa All by Grace yang dikasihi oleh Tuhan, dan sungguh sangat bersyukur hari ini kembali lagi kita boleh diberkati. Dan sebelum mulai, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh diberkati melalui program All by Grace, dan kami percaya Engkau telah menyediakan berkat bagi kerohanian setiap kami yang mengikuti program ini, dan percaya Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami dan Kau juga mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami semuanya boleh belajar dari kebenaran-Mu dan kami semua boleh mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita tahu dalam kehidupan ini ada golongan manusia yang bersikap positif dan juga yang bersikap negatif. Sikap positif maupun negatif itu dimulai dari cara berpikir orang tersebut. Cara berpikirnya itu juga dipengaruhi oleh situasi kondisi, ya lingkungan, dan juga mungkin juga dari sosial media, apa yang suka dia tonton, apa yang suka dia baca, dan pergaulan, dan juga pengalaman pribadi, sehingga manusia itu bisa memiliki sikap ya yang positif maupun yang negatif. Kalau pengaruhnya mayoritas itu adalah negatif, maka otomatis pikirannya itu menjadi negatif dan dia akhirnya akan bersikap negatif ya. Dan itu saudara-saudari akan menghasilkan hal-hal yang sebenarnya yang negatif juga, terutama pada kesehatan juga, bahkan di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Sebaliknya, orang yang berpikir positif akan menghasilkan sikap yang positif juga dan memiliki sikap yang optimis yang juga membawa dampak yang positif atau dampak yang baik bagi kesehatan orang tersebut dan juga di dalam aktivitas sehari-hari dari orang yang bersikap positif. Tema All by Grace episode yang ke-75 hari ini adalah mengapa harus bersikap positif. Sikap yang positif itu membawa dampak positif di segala sisi kehidupan. Karena itu adalah sangat penting bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan terutama harus bersikap yang positif. Jadi kita tadi tahu ya bersikap positif itu diawali dari pikiran kita. Karena itu kita harus memiliki pikiran yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau kita memiliki pikiran-pikiran yang seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu, jadi kita akan memiliki pikiran yang benar, jadi enggak yang salah. Jadi juga semua yang mulia. Jadi bukan yang kacau, yang tidak baik. Jadi semua yang adil, itu yang kita pikirkan. Kalau ini tidak adil, wah ini tidak boleh dipikirkan karena ini bukan sesuai dengan firman Tuhan. Semua yang suci. Ya, semua yang manis. Jadi kalau kita ingat seseorang, kita berpikir tentang seseorang, kita berpikir dalam hal tertentu, kita berpikir tentang yang manisnya aja, yang bagusnya gitu ya. Semua yang sedap didengar, ya kita harus mau memikirkan ini bagus gak ya untuk didengar. Kalau aku berpikir seperti ini, enak gak ya orang kalau dengar, kalau pikiranku seperti ini, apa respon mereka. Dan juga semua yang disebut kebajikan, itu kebaikan dan yang patut dipuji. Kalau aku lakukan ini, kalau aku berpikir seperti ini, kemudian aku akan melakukan seperti ini, patut gak dipuji. Jadi kalau enggak ya sudah, kita saring pikiran kita dan kita memasang filter istilahnya. Jadi yang kita pikirkan itu adalah yang harus sesuai dengan yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 8 ini. Jadi ini adalah satu firman Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa menjaga pikiran kita itu tetap benar ya, tetap positif, tidak ada yang negatif bisa masuk karena kita memiliki saringan yang baik, kita memiliki filter yang baik untuk pikiran kita. Jadi karena kita tahu memiliki pikiran yang salah kan akan bersikap yang salah. Nah, kalau kita memiliki pikiran yang benar yang sesuai firman Tuhan ini, maka kita bisa bersikap optimis dan menjalani hidup ini dengan sikap yang percaya diri. Hasil yang didapatkan dari bersikap positif itu yang membuat kita ya, mengapa kita harus bersikap positif. Yang pertama, bersikap positif itu mendatangkan kebaikan. Nah, contoh, hati yang gembira. Hati yang gembira itu adalah sikap yang positif. Tertulis di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman Tuhan ini katakan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kita di dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha cari obat. Ya, yang bagus, yang cocok untuk kesehatan kita. Padahal firman Tuhan itu berkata kepada kita tuh hati yang gembira.
Nah kalau hati kita nggak gembira berarti kita nggak mendapatkan obat yang manjur tersebut. Nah kalau hati kita gembira, nah itu adalah sikap yang positif, maka kita menjadi sehat. Sebaliknya semangat yang patah itu adalah yang negatif. Sikap yang negatif, pola pikir yang negatif. Aduh nggak punya semangat lagi, sakit sedikit aja rasanya udah seperti apa. Jadi kita semangatnya patah. Ya itu akan mengeringkan tulang kita. Nah sampai ada yang namanya terapi tertawa. Dan itu berdampak baik loh untuk kesehatan. Bahkan ada yang bilang, wah 1 hari minimal senyum sampai berapa kali, tertawa berapa kali. Tapi rasanya kok sulit ya. Nah tapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan ya, dan kita memiliki hati yang gembira. Oke, aku mau bergembira Tuhan. Aku mau bersuka cita. Aku mau tersenyum. Aku mau tertawa. Ya, dan kemudian kita tahu, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Jadi ada hasil positif yang kita dapatkan dari hati yang gembira. Dan kita juga tadi tahu ya, itu mendatangkan kebaikan bagi tubuh jasmani kita. Jadi manusia yang sehat dan bahagia. Oke, kita juga lihat di dalam Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Di sini dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Jadi kita ini seringkali bergembira karena kita mendapatkan berkat, karena doa kita dijawab. Ya, kalau kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, wah kita gembira banget. Tapi di sini mengingatkan kepada kita, bergembira itu karena pribadinya Tuhan, karena Tuhannya, karena Dianya membuat kita itu bergembira. Seperti seorang anak gitu ya, dia senang, dia gembira karena apa? Karena dia dekat dengan orang tuanya. Dia bukan gembira atau bahagia karena wah papaku, mamaku datang ya pulang dari jalan-jalan atau dari tugas dinas, kemudian bawa oleh-oleh. Itu yang membuat aku nih jadinya bahagia. Aku jadi bersuka cita karena ada oleh-olehnya. Tiba-tiba orang tuanya pulang, gak bawa hadiah karena terlalu sibuk. Wah, si anak jadi gak senang, jadi gak bergembira, jadi mukanya cembetut, jadi marah-marah. Dan kita tahu, oh kalau begitu ini anak bahagia bukan karena orang tuanya nih. Bukan karena papa mamanya pulang habis tugas dinas cukup lama. Dan harusnya anak tuh senang, wah papa mama pulang. Tapi beda. Ya, nah itu juga kita dengan Tuhan. Apakah kita bergembira karena pribadinya Tuhan yang Immanuel bersama dengan kita, yang selalu menyertai kita. Jadi jangan hanya karena wah dapat berkat. Puji Tuhan kita diberkati, pasti kita berbahagia, kita gembira. Tapi walaupun belum ada berkatnya, kita percaya aku pokoknya punya Tuhan. Aku yang penting aku bahagia kalau aku tahu aku sudah memiliki Tuhan di dalam kehidupanku. Dan kita tahu orang tua pasti memberikan yang diinginkan anaknya. Ya seperti ayat tadi, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan tahu gak keinginan hati kita? Tahu, Dia sangat tahu apa yang menjadi keinginan hati anak-anaknya. Ya seringkali saya katakan rambut di kepala aja terhitung oleh Tuhan. Apalagi apa yang kamu inginkan pasti Tuhan tahu. Dan Dia akan memberikannya kepadamu. Dia tahu ya, orang tua pergi, dia tahu anak saya suka ini, suka makan ini, suka main ini. Maka Dia akan menyediakan, berusaha untuk menyenangkan hati anaknya. Yang dia senang, apalagi anaknya bilang, "Pak, nanti kalau pergi ke tempat ini, bawain aku mainan ini ya." Nah, dan kita orang tua akan berusaha untuk mendapatkannya. Saya pun pernah mengalami seperti itu. Anak saya titip ya barang ini karena saya berangkat ke satu daerah. Dan kemudian saya berusaha untuk mencarinya supaya bisa membawa pulang oleh-oleh sesuai apa yang diinginkan hati anak saya. Itu manusia, apalagi Tuhan. Ya yang penting kita tahu dong, keinginan hati kita kan gak mungkin menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita menyadari hal yang demikian, itu mendatangkan kebaikan bagi kita, dan apa saja yang diinginkan hati kita, Tuhan akan berikan. Kenapa? Supaya kita bahagia, supaya kita bersuka cita, maka kita milikilah sikap yang positif. Nah, orang yang bersikap positif itu selalu percaya. Percaya apa saudari? Percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bagian kita adalah mengasihi Tuhan. Tertulis di mana? Ada di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sikap percaya ini mendatangkan kebaikan, saudari. Karena apapun yang terjadi di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang bersikap positif, kita tahu itu adalah baik untuk diri kita. Walaupun saat ini mungkin kita belum melihat apanya sih yang baik, apanya yang bagus dari apa yang terjadi. Kok rasanya semuanya nggak baik? Ini dan itu, kita suka bisa tanpa sadar atau sadar kita komplain. Tapi orang yang bersikap positif itu dia percaya Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi. Itu untuk mendatangkan apa?
kebaikan. Milikilah sikap yang demikian, lakukan bagian kita karena dikatakan bagi mereka terpanggil dengan rencananya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan kita mengasihi Dia, itu bagian kita. Ya, lakukan saja bagian kita mengasihi Tuhan. Sama seperti anak, lakukan bagiannya. Dia menyenangkan hati orang tuanya. Dia taat, dia dengar-dengaran. Ya, disuruh apa dia ikutin, disuruh jangan dia tidak lakukan. Pokoknya dengar-dengaran. Kita sebagai orang tua aja senang kalau anak kita itu dengar-dengaran. Dia taat, dia mau memperhatikan apa yang berkenan kepada orang tuanya atau yang tidak berkenan. Apalagi Tuhan kita. Ya, kalau kita tahu, ini papa, ya Bapak Surgawi kita nggak suka, nggak senang. Jangan kita lakukan. Kalau ini, dia senang. Maka kita bilang kita mengasihi dia, maka kita akan melakukan kehendaknya. Dan setelah itu kita percaya saja. Dan kita juga tahu, ya, bahwa Tuhan itu merancangkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu adalah yang baik. Tertulis di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah ini, ya, kita tahu firman Tuhan berjanji seperti ini. Ya, makanya orang yang bersikap positif pasti percaya. Apapun yang terjadi, aku percaya rancangan Tuhan atas hidupku adalah mendatangkan kebaikan. Rancangan Tuhan adalah bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tapi yang memberikan aku hari depan yang penuh harapan. Dan kita semua pasti berharap memiliki masa depan yang luar biasa, dan itulah yang Tuhan janjikan. Jadi kita perlu sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja di segala hal demi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai rencananya. Ku telah dipilihnya dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ku telah dipanggilnya, dibenarkan dan dimuliakannya, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Tuhan turut bekerja di segala hal demi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai rencananya. Ku telah dipilihnya dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ku telah dipanggilnya, dibenarkan dan dimuliakannya, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Ku telah dipilihnya dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ku telah dipanggilnya, dibenarkan dan dimuliakannya, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Yang kedua, bersikap positif itu bisa mendapatkan banyak hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin.
Jadi percaya, ya seperti tadi telah dikatakan, adalah bagian daripada sikap yang positif. Nah, sikap yang positif itu karena percaya, maka akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, di sini mengingatkan kita, kalau kita percaya, kita pasti akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita kenal siapa yang kita percaya. Kita tahu Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia memberikan nafas kehidupan kepada kita. Maka kita pasti dengan tenang bisa menyerahkan hidup kita dengan masa depan kita kepada Tuhan. Selanjutnya kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang akan bertindak. Dia bukan Tuhan yang tinggal diam melihat anak-anaknya mengalami masalah. Kemudian, mengalami masalah. Biarin aja. Tidak, kita orang tua aja tidak melakukan itu. Pada saat kita melihat anak kita mengalami masalah, punya pergumulan, dan kita berusaha untuk menolongnya. Apalagi kalau anak itu berserah kepada kita dan bertanya, minta arahan, minta petunjuk. Saya percaya orang tua yang normal, orang tua yang benar pasti akan mau menolong, menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh anak. Karena anak itu percaya kepada orang tua. Apalagi Tuhan kita, saat kita serahkan hidup kita kepadanya, Dia itu akan bertindak. Dan Dia bertindak dengan caranya yang luar biasa karena Dia Allah. Dia tidak terbatas. Dan kalau kita mengerti, kita bisa menjadi pribadi yang percaya dan yang tidak mungkin itu pasti menjadi mungkin. Markus 9 ayat 23 bagian B, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau kita mengerti tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi segala sesuatu itu menjadi mungkin seperti tertulis di dalam Lukas pasal 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Dia adalah Tuhan yang senang melakukan mujizat. Dia Tuhan yang senang membahagiakan anak-anaknya. Dia Tuhan yang senang melihat anak-anaknya mengalami kuasanya, mengalami pertolongannya. Dan kita percaya segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Dia bertindak. Jadi banyak hal yang mustahil, banyak hal yang tidak mungkin, itu akan menjadi mungkin. Jadi Tuhan tahu saudari, dan Dia mau kita percaya kepada Dia, percaya pada pribadinya, dan juga otomatis percaya kepada janji-janjinya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, saat kita bersikap yang positif, kita fokus percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Bukan apa yang terlihat oleh mata jasmani kita. Karena kalau apa yang terlihat bisa membuat kita bingung, bisa membuat kita menjadi ragu karena tidak seperti apa yang difirmankannya. Tapi kita tahu untuk Tuhan melakukan sesuatu itu perlu proses. Dan waktunya itu kalau belum tiba pada proses akhirnya, kita belum bisa melihat. Ya seperti orang sedang membuat kue atau seorang ibu sedang merajut pakaian untuk anaknya. Itu proses waktu bikinnya tuh kelihatannya tuh berantakan. Apa yang terlihat itu kayaknya nggak sesuai. Kok berantakannya, ada kulit telur lah, ada tepung di sana, ada gula di sini, itu semuanya kacau. Ya, waktu merajut, ibu merajut, wah kelihatan bajunya itu nggak jadi apa-apa, bingung si anak. Tetapi kalau telah selesai, kita akan melihat satu kue yang enak, kue yang bagus, dihidangkan di hadapan kita, dan kemudian ya anak akan bisa melihat rajutan sang ibu yang menjadi satu baju untuk dia. Nah itu perlu proses. Jadi kita perlu percaya bukan apa yang terlihat sekarang. Kita perlu memiliki iman, percaya bahwa yang kelihatan ini sementara, tapi yang tidak kelihatan itu adalah yang bersifat kekal. Jadi 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kalau kita karena melihat, kita bisa melihat semua, nggak mungkin, mustahil. Ya nggak mungkin, itu mustahil. Wah ini lebih lagi mustahil. Aduh ini nggak mungkin. Akhirnya kita hidup menjadi memiliki pikiran dan bersikap yang negatif karena kita melihat segala sesuatu tidak mungkin. Apalagi orang-orang di sekitar kita ikut berkata, tidak mungkin, ini nggak bisa lah, mana mungkin sih bisa. Nah kalau kita percaya, itu akan jadi beda. Karena terjemahan yang lain dikatakan, karena hidup ini kita jalani hanya oleh karena percaya penuh kepada semua janji Allah, bukan hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Jadi jangan kita menjadi takut, jadi bimbang dan ragu, mulai meragukan Tuhan, mulai meragukan janjinya hanya karena kita melihat fakta, ya kenyataannya. Enggak, kita percaya dan kemudian kita beriman kepadanya. Yohanes 11 ayat 40 juga mengatakan, jawab Yesus,
Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi Tuhan mau kita percaya dulu, baru kita bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Tapi kita maunya Tuhan nyatakan dulu dong, baru aku percaya. Nah, mana telur, mana ayam? Ya, yang mana duluan? Kita tahu firman Tuhan berkata seperti ini, ya seperti ini. Jadi percaya dulu, baru kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Percaya dulu, baru kita akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Percaya dulu, maka tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita tidak percaya, itu bisa membuat kita menjadi bimbang dan ragu, dan kemudian segala sesuatu menjadi mustahil dan menjadi tidak mungkin. Kalau kita lihat contoh di Alkitab, yaitu wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, itu ada di Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22, terbaca seperti ini. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dan di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 itu tercatat lebih jelas tentang kisah ini, ya, di mana wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan ini, dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia telah menghabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Istilah udah 12 tahun dia berusaha berobat dan sebagainya, tapi tidak mengalami yang namanya kesembuhan. Dan dia sudah dengar, ya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi wanita ini mendengar, wah ada yang cerita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Mengingatkan, ya perempuan ini telah dengar. Karena iman kan timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi wanita itu mendengar tentang Yesus, imannya tumbuh. Percaya kepada Yesus itu. Dan kemudian dia tahu, asal aku jamah aja jubahnya Yesus, aku sembuh. Maka dia percaya dan disertai dengan tindakan. Dan apa yang dia lakukan? Dan dia bertindak, dia menjamah jubah Yesus. Dan apa yang terjadi saudari? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan waktu banyak orang bertanya pada dia, menjadi takut apa yang terjadi padanya, dan dia tersungkur depan Yesus lalu memberitahukan, bersaksi kepada Tuhan apa yang dialami. Maka Tuhan katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, pergilah dengan selamat. Nah, itulah yang terjadi saudari. Jadi ini contoh yang tidak mungkin menjadi mungkin. 12 tahun sakit pendarahan itu bukan sakit yang biasa. Penderitaannya bisa kita bayangkan. Tapi dia mendengar tentang Yesus. Dan kita saat ini, kita juga mendengar tentang Yesus. Dia adalah tabib, dia adalah dokter yang ajaib. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Dia adalah segala-galanya. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan alam semesta ini semua diatur oleh dia. Nah, karena itu saudari, mari kita juga bersikap yang positif seperti wanita yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun ini. Ya, kita mendengar tentang Tuhan kita harus baca firman Tuhan dan kita melihat apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu. Dan kita juga mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan kita juga melihat contoh Abraham memiliki anak di usia yang lanjut. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang menjanjikan kepada dia bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak. Makanya dia percaya. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Akhirnya kita tahu Sarah melahirkan Ishak. Dan itu yang Tuhan janjikan, Tuhan genapi. Dia bersikap positif walaupun secara ciri-ciri, secara tanda-tanda tidak mungkin dia punya anak di usia yang lanjut. Karena Abraham dan Sarah itu sudah lanjut usia. Dan tidak mungkin secara kedokteran bisa punya anak. Tapi apa yang terjadi? Karena percaya, karena bersikap yang positif, maka melihat bahwa apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Jadi sungguh bagi Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, itu tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang ketiga, bersikap positif itu bisa merubah situasi dan keadaan. Ya seringkali manusia itu ya yang bersikap negatif ya sudahlah pasrah, ya udahlah nyerah. Tapi manusia yang bersikap positif itu dia bisa menerima segala situasi kondisi itu dengan hati yang lapang dada. Ya tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan situasi, kondisi, keadaan, tidak menyalahkan Tuhan dan juga tidak menyalahkan dirinya sendiri. Jadi dalam menghadapi segala situasi yang tidak baik ya dia akan bersikap tenang dan dia mau berjuang mencoba untuk memperbaiki dan memikirkan sikap bagaimana ya aku menghadapi situasi dan keadaan yang seperti ini. Tapi orang yang bersikap negatif ya dia bisa jadi stres, jadi depresi, ya tidak tahan, pilih menyerah, ya malah semakin terpuruk. Karena kalau dibiarkan kan tidak akan menjadi lebih baik, tapi tidak mau berjuang. Nah kita mesti membedakan. Saya percaya kita semua pasti mau memilih menjadi manusia yang berpikir ya dan bersikap yang positif dan selalu kreatif dan berjuang dan berusaha untuk bisa merubah situasi dan keadaan tersebut. Ambil contoh ya kalau kita bilang kehidupan sehari-hari banyak ya ada istilah, wah nasi udah jadi bubur. Ya seringkali kalau saya pernah nanya orang, kalau nasi udah jadi bubur diapain? Dibuang aja gitu loh. Nah itu kan gampangnya, ya udah dibuang aja, masak lagi. Tapi bagi ada ya orang yang bersikap positif itu dia bilang, sayang kalau itu dibuang. Dari nasi yang gagal itu yang menjadi bubur, istilahnya kita rubah menjadi bubur yang enak. Dan akhirnya banyak orang juga yang bisa menikmatinya. Kalau kita lihat dalam Alkitab, contohnya itu adalah Yusuf sebagai satu pribadi. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 50 ayat 20, memang kamu
telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita lihat ya, Yusuf menghadapi saudara-saudaranya sendiri yang tidak senang kepadanya, bahkan mereka itu sampai merencanakan mau membunuhnya. Tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi kalau tidak Tuhan izinkan. Dan kemudian Yusuf dijual menjadi budak dan kemudian dia dimasukkan lagi ke dalam penjara. Dan kita tahu situasinya bukan semakin baik tapi semakin menurun atau semakin buruk. Tapi sikap Yusuf di dalam menghadapi setiap situasi dan keadaan itu, dia itu enggak menyerah. Ya, dia itu tidak mengeluh, dia itu tidak menyalahkan siapapun juga. Tidak ada kita baca di Alkitab kata-kata menyalahkan keluarganya, saudara-saudaranya, menyalahkan Potifar, dan menyalahkan siapapun. Tidak ada. Tapi dia menerimanya dan kemudian dia tuh bersikap yang benar, dia melakukan bagiannya dengan baik, baik sebagai budak, baik sebagai orang yang di penjara, dia lakukan bagiannya dengan baik. Dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi karena dia bersikap positif, karena dia tidak marah, dia tidak kecewa, dia tidak bersungut-sungut, tetapi dia melakukan bagiannya dan kemudian Tuhan menjadikan dia orang yang kedua yang penting ya, Perdana Menteri istilahnya di Mesir. Dan itu yang didapatkan karena dia percaya kepada Tuhan dan dia bersikap positif, maka itu bisa merubah situasi dan keadaan dan akhirnya dia berkatalah seperti yang tadi Kejadian 50:20, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sama dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Mungkin ada orang yang merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk kita, tapi Tuhan bisa membalikkan situasi dan keadaan itu menjadi sesuatu yang baik untuk diri kita. Dan kita lihat juga Paulus dan Silas di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas itu sedang melayani Tuhan, tapi dia ditangkap dan kemudian dimasukin penjara. Tapi mereka bersikap positif, mereka tidak mengeluh juga, mereka tidak marah-marah, mereka tidak berteriak ya memprotes dan mereka tidak membela diri, tetapi mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka tidak bersikap yang negatif, mereka bersikap yang positif. Jadi tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Dalam keadaan yang seperti itu, mereka masih bisa tetap menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Jadi untuk mengatasi situasi dan kondisi, kita harus menyadari potensi itu ada di dalam diri kita. Kita memilih mau pilih kecewa atau kita memilih tidak kecewa. Kita memilih mau berpikir dan bersikap yang negatif atau kita mau berpikir dan bersikap yang positif. Dan orang yang bersikap positif itu mengerti cara menanggung segala perkara. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini katakan segala perkara dapat kutanggung. Tapi dilanjutkan di dalam Dia. Jadi orang yang bersikap positif itu ngerti menghadapi masalah, menghadapi perkara, situasi dan kondisi yang tidak baik, mengerti bagaimana menghadapinya dengan cara mengandalkan Tuhan. Maka akan bisa merubah segala situasi, kondisi yang tidak baik bisa menjadi baik, istilahnya tidak menyerah, menjadi pribadi yang never give up. Tidak menyerah pada situasi dan kondisi yang ada ataupun keadaan yang semakin buruk, yang semakin tidak baik. Tapi karena sikap positif, yaitu sikap yang tidak mau menyerah, mereka akan terus berusaha dan mereka akan melakukan bagiannya sesuai dengan kebenaran di dalam firman Tuhan. Mereka melakukan bagiannya. Kita pun sama. Saat ini mungkin Anda menghadapi masalah pergumulan yang kelihatannya sulit dan kelihatannya tidak mungkin seperti apa yang dialami oleh Yusuf, seperti apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Tapi kembali, bagaimana Anda bersikap itu akan menentukan apa yang Anda dapatkan di hasil akhirnya.
Dan orang yang bersikap positif itu juga menyadari bahwa roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Karena saat kita menghadapi masalah, manusia itu rata-rata yang timbul duluan itu takut, khawatir. Jadi bingung apa yang harus dilakukan. Ya, timbul jadi takut, jadi akhirnya cepat menjadi berpikir yang negatif dan kemudian menjadi bersikap yang negatif. Padahal di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita perlu menyadari, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kekhawatiran Tuhan juga bilang, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, minum, dan pakai itu kebutuhan sehari-hari loh. Yang membuat manusia tuh berpikir, gue makan apa ya besok ya? Waduh, nanti anakku gimana ya sekolahnya ya? Wah, bagaimana ya dengan usahaku? Wah, bagaimana dengan pekerjaanku? Apakah aku nih bakalan dipecat? Apakah aku bakalan begini? Aduh, timbul ketakutan. Kalau dikit-dikit, kalau bos panggil, atasan panggil udah gemeteran. Wah, apakah aku mau diberhentikan ya? Apakah aku bikin salah ini dan itu? Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ya, jadi roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Dan kekhawatiran itu juga Tuhan tidak mau kita menerima kekhawatiran itu. Jadi kita harus mengerti ya, kalau kita give up, kalau kita menyerah, maka situasi dan kondisi akan malah semakin buruk. Jadi bersikaplah positif untuk menghadapi segala situasi dan keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita menyadari, bersukacitalah senantiasa. Ya, situasi dan kondisi keadaan boleh seperti apapun juga, tapi kita memilih, aku memilih Tuhan bersukacita senantiasa, bukan sesaat. Ya, bukan saat semuanya lancar, saat apapun yang terjadi, aku tetap bersukacita dan aku mau tetap berdoa dan percaya kuasa doa itu luar biasa karena doa orang benar sangat besar kuasanya, dan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi dan kondisi keadaan yang tidak baik, tetap memiliki sikap hati yang mau bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Karena itu Tuhan mau kita bersyukur di dalam segala hal, dan kita percaya bahwa kemenangan itu sudah Tuhan janjikan, dan kemenangan itu Tuhan sudah sediakan bagi kita, dan kemenangan itu seharusnya menjadi milik kita. Tuhan sumber kuat hidupku, ada dalam setiap langkahku. Rancanganmu selalu pasti kemenangan. Rancanganmu tak pernah gagal. Rancanganmu tak pernah gagal. Kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus. Iblis mereka-rekakan yang jahat bagiku, namun Tuhan mengubahnya baik untukku. Iblis mereka-rekakan yang jahat bagiku, namun Tuhan mengubahnya baik untukku.
janjikan, kemenangan Tuhan janjikan, kemenangan dalam tangan-Mu, Yesus. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, karena Yesus. Semua karena kasih karunia, semua karena kasih-Mu, Yesus. Saudara-saudari, apapun yang terjadi tetaplah bersikap yang positif. Habakuk pasal 3 ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudari, jadi tetaplah bersorak-sorak ya. Di terjemahan yang lain dikatakan bahagia selalu, akan tetap bergembira dan bersukacita. Jadi kalau kita lihat dari firman Tuhan di atas, ya sekalipun pohon ara tidak berbunga ya pasti nggak ada buahnya. Ya pohon anggur itu tidak berbuah. Ya hasil pohon zaitun mengecewakan, tidak memuaskan, ya gagal dan sebagainya. Dan juga ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Mau apa lagi gitu istilahnya. Nggak ada apa-apa lagi yang bisa diharapkan. Tapi sikap ini yang tetap harus kita jaga dan kita miliki, yaitu akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita, karena kita tahu pertolongan Tuhan pasti nyata, Dia pasti akan menyatakan dirinya. Jadi hari ini kita telah melihat mengapa harus bersikap positif. Ya, karena kita tahu hasil yang didapatkan dari bersikap positif itu adalah luar biasa ya. Yang pertama, bersikap positif itu mendatangkan kebaikan. Yang kedua, bersikap positif itu bisa mendapatkan banyak hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang ketiga, bersikap positif itu bisa merubah situasi dan keadaan. Jadi pilihlah untuk tetap bersikap yang positif, jangan kita memilih untuk bersikap yang negatif. Dan mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang telah kami dengar pada episode All by Grace hari ini, dan kami percaya Tuhan Kau begitu mengasihi kami, Engkau telah memberikan kami pengertian dan bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu seharusnya memiliki sikap yang positif, dan kami tahu itu mendatangkan banyak hal yang luar biasa untuk kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa berubah, mampukan kami untuk bisa berpikir terlebih dahulu yang positif, maka kami akan bisa melakukan banyak hal dengan sikap yang positif yang Kau berikan kepada kami melalui pengetahuan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan dan kebaikan-Mu yang luar biasa yang telah Kau nyatakan kepada kami. Meteraikan apa yang telah kami dengar dan kami boleh sungguh-sungguh merenungkannya dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami diberkati. Haleluya. Amin. Saat ini saya mau berdoa. Anda yang sedang menghadapi masalah-masalah yang timbul dari karena pikiran yang negatif dan juga dari sikap yang negatif, dan Anda telah mengerti dan Anda mau berubah karena hal-hal yang negatif, pikiran dan sikapnya negatif itu telah membuat Anda sangat ketakutan, bahkan Anda menjadi sakit. Jadi saya akan mendoakan Anda sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan yang Tuhan mau, tidak lagi ketakutan, tidak lagi mengalami masalah-masalah yang sungguh membuat engkau menjadi bingung dan khawatir dan akhirnya membuat engkau menjadi sakit. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang mengalami ketakutan karena berpikir yang negatif, bersikap yang negatif, dan akhirnya juga timbul kekhawatiran dan juga masalah-masalah, banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang dirindukan. Tuhan, mari anak-anak-Mu
saat ini mengerti kebenaran-Mu dan mereka mau dipulihkan dan mereka mau mulai berpikir yang positif dan mereka mulai menghadapi semua masalah, situasi dan kondisi yang ada dengan sikap yang benar, dengan sikap yang positif dan berpegang pada janji firman-Mu. Kiranya Kau berkasih karunia sehingga anak-anak-Mu ini boleh mengalami terobosan dan mereka boleh melihat campur tangan-Mu dan boleh mengalami firman-Mu menjadi kenyataan di dalam hidup mereka dan janji-janji-Mu Kau genapi di dalam hidup anak-anak-Mu ini. Sehingga mereka boleh mengalami terobosan, mengalami kelegaan karena mengalami pertolongan yang berasal dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan memberkati anak-anak-Mu ini. Haleluya, amin. Saya mau berdoa saat ini bagi Anda yang memiliki masalah di dalam hubungan. Karena berpikiran negatif, Anda curiga dengan orang dan sebagainya, akhirnya terjadi keretakan di dalam hubungan. Baik sesama anggota keluarga, baik dengan teman-teman sekolah, teman kuliah, rekan kerja, dan juga relasi di dalam usaha, serta tetangga, sanak famili semuanya. Dan Anda mau berubah, Anda mau bersikap yang baik, mengasihi dan mengampuni, dan Anda mau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan di mana Anda berada. Tuhan, saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami keretakan di dalam hubungan-hubungan yang ada, baik hubungan dengan teman sekolah, baik hubungan di dalam keluarga, baik hubungan dengan teman kuliah, teman kerja, dan juga relasi di dalam usaha, dan juga di tengah-tengah sanak famili, tetangga, semuanya Tuhan. Mari Engkau berkasih karunia saat anak-anak-Mu mengerti tidak boleh berpikir yang negatif, mau memiliki hati yang mengasihi dan mengampuni, maka pemulihan hubungan ini boleh terjadi dan anak-anak-Mu ini boleh menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan mereka dan mereka boleh menjadi terang dan menjadi garam dan sungguh banyak jiwa yang boleh dibawa kepadamu untuk menjadi percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan memberkati. Dan saat ini saya juga mau berdoa untuk Anda yang sakit secara tubuh jasmani Anda, dan saya percaya Anda pasti merindukan kesembuhan dari Tuhan, dan biarlah kita semuanya sebagai anak-anaknya boleh mengalami kesembuhan dan pertolongan dari Tuhan. Bagi Anda yang sakit kepala, migrain, sakit sebelah yang sangat sakit dan membuat Anda itu tidak bisa tidur dan Anda harus mengkonsumsi obat. Dan kemudian juga bagi Anda yang sakit MA, karena telat makan sedikit Anda sudah tidak tahan dan perih banget lambungmu, dan percaya Tuhan juga mau menyembuhkanmu. Dan juga bagi Anda yang sakit di bagian tulang bagian belakang, pinggangmu sangat sakit sekali, dan percaya Tuhan juga mau menyembuhkanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami sakit dan perlu kesembuhan dari Engkau, dan percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau mau anak-anak-Mu ini sehat. Dan secara khusus saat ini mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami sakit kepala, sakit migrain, di mana sakit sebelah yang membuatnya sangat sakit dan sampai tidak bisa tidur dan perlu minum obat. Tuhan, Kau tolong kesembuhan dari Engkau sempurna. Termasuk juga anak-anak-Mu yang mengalami sakit MA, telat sedikit makan saja sudah perih, dan mari Tuhan Kau berkasih karunia sehingga dia bisa menjalani kehidupan dengan bahagia dan boleh sehat. Dan juga untuk yang sakit di bagian pinggang yang sakit sekali, baik itu saraf kejepit maupun apapun boleh dikatakan, tapi percaya bahwa oleh kuasa bilur-bilur-Mu, anak-anak-Mu ini telah disembuhkan oleh Engkau. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit kepala, migrain, sakit MA, dan juga sakit bagian pinggang, apapun penyebabnya saat ini sembuh sempurna dan segera tidak ada penundaan. Dan saat ini hamba-Mu juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang memiliki sakit penyakit apapun juga, dan mereka saat ini berdoa minta kepadamu untuk Kau sembuhkan. Tuhan, mereka katakan kepada Engkau, Kau dengar dan Kau jawab doa hamba-Mu, dan Kau juga dengar anak-anak-Mu yang merindukan kesembuhan yang berasal dari Engkau. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit apapun juga yang Engkau alami saat ini, yang mungkin Kau sendiri tidak tahu ini sakit apa, pokoknya aku nih gak bisa tidur, aku nih gak bisa makan, apapun Kau katakan kepada Tuhan, Kau nyatakan di dalam doa dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan percaya saat ini juga Tuhan Yesus mau menyembuhkan Engkau. Dan saat Kau tumpang tangan setiap waktu atas bagian tubuhmu yang sakit, atau karena banyak Kau letakkan di dadamu, maka Engkau percaya
bilur Yesus menyembuhkanmu, kau percaya tumpang tangan atas orang sakit itu sembuh. Itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus adalah setia dengan setiap firman yang telah Dia katakan, dan semua firman yang tertulis Dia genapi dengan cara dan kuasanya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan menjadi milik anak-anak-Mu ini. Terima kasih untuk bilur-bilur-Mu, terima kasih untuk penggenapan janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan memberkati, dan kami percaya dengan iman kami menerima kesembuhan kami. Haleluya. Amin. Dan saat ini saya mau berdoa secara keseluruhan bagi Anda yang memiliki pergumulan atau apapun juga yang Anda butuh Tuhan menolongmu. Mari nyatakan kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan bertindak. Bersikaplah yang positif, tetaplah bersyukur dan memiliki sudut pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Tuhan, saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk setiap pribadi yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang menghadapi masalah, yang sedang di dalam kebingungan, tidak tahu apa harus dilakukan, tidak tahu apa harus diputuskan. Mereka berharap kepada Engkau, mereka berserah kepada Engkau, mereka menaruh kepercayaan kepada Engkau, dan percaya Tuhan Engkau pasti bertindak. Dan saat ini Engkau nyatakan diri-Mu, Engkau menolong anak-anak-Mu, Engkau memberi kelegaan kepada anak-anak-Mu sesuai janji-Mu. Yang letih, lesu, dan berbeban berat datang kepadamu, kelegaanlah yang Kau berikan. Dan damai sejahtera yang berasal dari Engkau, Kau juga berikan kepada anak-anak-Mu yang berharap kepada Engkau. Dan percaya Tuhan, Kau juga akan menggenapi setiap firman-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berpegang teguh kepada Engkau. Bertindaklah Tuhan, lakukan bagian-Mu, anak-anak-Mu telah melakukan bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan percaya kami semua menerima jawaban untuk doa ini. Haleluya, amin. Dan sangat bersyukur kita telah diberkati, dan kita akan mengakhiri program All by Grace pada hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah diberkati melalui program All by Grace pada hari ini, dan percaya semua yang telah mendengar kami semuanya boleh diberkati, dan Kau terus akan menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Mari Tuhan, Kau berkati semua permisa All by Grace yang telah dengan setia mengikuti setiap program yang diadakan. Kasih karunia-Mu tercurah, kemurahan-Mu tercurah, belas kasihan-Mu tercurah. Mari berkati anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu ya Bapa, kasih sayang-Mu Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, peneguhan yang berasal dari Roh Kudus akan juga menyertai kami semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur dan mengakhiri program All by Grace pada hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Sangat bersyukur kita boleh diberkati melalui program All by Grace pada hari ini. Dan sampai kita ketemu lagi di dalam program All by Grace yang akan datang di hari Jumat di waktu yang sama pukul 18.30 WIB. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan dalam episode All by Grace berikutnya. Shalom.